untuk mampu menyempatkan diri untuk berinteraksi dengan kita. Mohon maaf sebelumnya Mas, jika diperkenankan meeting ini bakal di-record Mas. Oh silahkan. Ini mengapa sangat formal sekali ya? Nggak apa-apa sih. Oh mau dibuat santai aja Mas. Santai aja sih. Takutnya Baik. teman-teman kurang nyaman gitu. But I appreciate what you did. Nggak apa-apa. Oke, apakah bisa dimulai dengan Mas Iko memperkenalkan diri? Oke. Baiklah. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan namaku Milad Sanwar Irfandias, tapi biasa dipanggil Miko. Aku asalnya dari Pasuruan, cuman sekarang domisilinya tinggalnya di Sidoarjo, Surabaya. Jadi ya masih main-main di Sidoarjo, Surabaya seringnya. Terus apa lagi? Mungkin itu dulu aja. Status single. Enak. Status single. Udah mungkin itu aja. Perkenalan nanti selanjutnya bisa sepanjang meeting nanti ini ya Mas, sekalian tanya jawab. Mungkin kami berkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya. Ya. Oke, perkenalkan Mas, nama saya Maritza Heratonista, biasa dipanggil Maritza. Saya dari Probolinggo. Salam kenal Mas. Oke, salam kenal. Mungkin bisa dilanjut teman-teman yang lain? Baik, perkenalkan Mas, saya Abdul Hakim Alamin, biasa dipanggil Hakim, asal dari Kepulauan Riau Mas. Salam kenal Mas. Oke, salam kenal. Mungkin selanjutnya saya Mas, perkenalkan nama saya Ahmad Mirzak Nizar, biasa dipanggil Mirzak. Saya asalnya dari Jombang, Jawa Timur Mas. Terima kasih. Oke. Selanjutnya saya Mas, perkenalkan nama saya Ahmad Zurif Ramadan, asalnya dari Lamongan, biasa dipanggil Zurif. Terima kasih. Salam kenal Zurif. Ya. Silakan. Perkenalkan nama saya Ahnaf Ren Muzaki, asalnya dari Pamekasan, Jawa Timur, biasa dipanggil Farel Mas. Kenal Mas. Oke, salam kenal. Nice to meet you. Perkenalkan Mas, nama saya Astrid Ayuning, bisa dipanggil Astrid, asal saya dari Probolinggo. Salam kenal Mas. Oke, salam kenal. Mungkin selanjutnya saya Mas, izin memperkenalkan diri, saya Fani Amatri Fansa, biasa dipanggil Fani, asalnya dari Mojokerto. Salam kenal Mas. Salam kenal. Yeah. Perkenalkan Mas, nama saya Fiona Dita Syahaya dari Surabaya. Oke. Nice. Perkenalkan Mas, nama saya M. Sakwel Ribowo, bisa dipanggil Sakwel, asal dari Bengkulu Mas. Salam kenal Mas. Oke, salam kenal. Halo Mas Niko, perkenalkan nama saya Tabita Hasian, biasa dipanggil Dita, asal dari Medan. Salam kenal Mas Niko. Oke, salam kenal. Medan. Oke, baik Mas. Kami semua telah memperkenalkan diri. Bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya mungkin ya. Iya, silakan. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Monggo. Isi Mas, izin bertanya. Mantap Mirzak, silakan. Ini kan backgroundnya Mas PKM ya. Menurut Mas basic apa sih yang harus dipunyai seseorang buat ikut PKM itu sendiri Mas? Terima kasih Mas. Oke. Sebenarnya PKM kan ada beberapa bidang ya. Jadi tergantung bidang apa yang kalian ya Fiona semangat. Semoga jaringannya cepat stabil. Enak. Kan ada beberapa bidang di
PKM itu sendiri. Jadi aku berani bilang untuk semua orang itu mestinya bisa terjun di PKM sih. Tapi memang untuk dasar yang paling dibutuhkan itu ya menulis sih sebenarnya, menulis. Soalnya ya awal dari PKM sendiri itu kan menulis proposal untuk diunggah gitu. Nah, sebenarnya hanya itu aja. Terus ya cukup common skill lah kayak apa berpikir kritis, terus peka terhadap lingkungan, something like that. Terus kenapa aku bilang semua orang? Jadi kan ada beberapa bidang tuh, seperti GFK salah satunya. Itu kan nggak nggak harus orang yang pinter banget gitu. Soalnya itu kan apa GFK itu lebih kayak filman gitu. Upload proposalnya aja bikin naskah film gitu. Naskah film, naskah video sih lebih tepatnya bukan film. Nah, kayak gitu. Terus itu kan ya basic yang dibutuhkan kan jelas kayak penulisan naskah gitu kan. Nah, terus juga ada PKMK ya which is perlu ada skill buat wirausaha kan. Nah, untuk PKM yang lainnya seperti KC dan riset, nah itu baru disesuaikan dengan bidang keilmuannya masing-masing. Nah, kalaupun nggak sesuai bidang keilmuan masing-masing, itu juga dipersilahkan seperti PKM, PM, pengabdian masyarakat sama PKMK itu tadi. Soalnya emang tujuannya hanya untuk yang PKMK itu untuk mencari ide usaha yang lebih baik. Sedangkan yang PKM-PM agar membantu mensejahterakan desa yang ada di Indonesia atau masyarakat. Jadi jawabanku untuk basic skill yang perlu menulis sih. Menulis sama baca. Itu sih jawaban simpel dari aku. Baik, Mas izin menyimpulkan berarti secara umum basic yang dibutuhkan itu menulis dan selanjutnya tergantung dari masing-masing bidang yang digeluti di PKM itu sendiri. Iya. Dan kesemuanya juga perlu membaca ya, biar soalnya dari PKM sendiri poin pentingnya juga itu kreativitas. Nah, biar kelihatan kreativitas kalian ya harus banyak membaca. Soalnya biasanya reviewer itu melihat keterbaruan ide kalian. Itu sih. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, silahkan. Teman-teman Mas, yang lain. saya izin bertanya, Mas. Mas boleh ceritain nggak waktu Mas lomba PKM itu gimana, Mas? Oke, sebenarnya untuk PKM-ku sendiri kan pengabdian masyarakat ya. Jadi sebelum aku ikut upload proposal PKM itu, aku itu ikut lomba karya tulis ilmiah yang diadakan Dinas Kehutanan Jawa Timur waktu itu. Temanya berkaitan dengan pensejahteraan desa penyangga Taman Hutan Raya. Jadi desa penyangga itu merupakan desa yang mengelilingi dan memanfaatkan serta melindungi hutan raya Raden Suryo. Itu lokasinya di Batu. Nah, waktu itu aku sama teman-temanku ya survei ke sana. Jadi karena pengabdian masyarakat juga ya perlu diadakan survei langsung ke masyarakat lah. Dengan dengan dasar sebelumnya kami sudah sedikit baca-baca tentang informasi desa yang ada di internet yang mau disurvei. Itu sih. Nah, terus datang ke lokasi, melakukan wawancara. Terus baru itu disusun idenya untuk diajukan di lomba karya tulis ilmiah Sidoarjo itu.
Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, habis itu apa? Karena nggak lolos, soalnya yang diambil untuk finalis itu cuma 6, sedangkan aku urutan 7, which is very close. Itu akhirnya it's okay sebenarnya. Soalnya karena emang awalnya itu diajukan untuk 2. Jadi emang untuk KTI sama PKM. Jadinya ya tinggal ada sedikit evaluasi dari lomba yang awal itu, terus di-upload proposal. Nah, tapi for your information aja, sebenarnya kalau PKM itu tanggal wajarnya itu sebenarnya penguploadan proposalnya itu sebelum tahun pendanaan. Jadi ini kan misal tahun pendanaannya kan 2021. Kalau yang benar itu upload proposalnya itu udah di tahun 2020 kemarin. Nah, cuman karena COVID, akhirnya pengumuman pendanaanku itu bulan Agustus. Nah, dengan timeline hanya 2 bulan dan dana yang diberikan hanya maksimal 5 juta. Nah, itu sih. Dan pelaksanaannya itu semua full daring. Jadi nggak boleh ada yang luring, kegiatan luring itu nggak boleh. Jadi kelihatan luring itu pasti didiskualifikasi. Ya wajar lah ya. Masih ketat-ketatnya dan takutnya pemerintah terhadap virus COVID-19 ini. Dan belum ada arahan prokes yang jelas waktu itu. Jadinya kalau ada kegiatan luring didiskualifikasi. Tetapi fun fact-nya aku sama teman-teman itu tetap datang ke desa kami di Batu itu. Soalnya untuk interaksinya sendiri biar lebih leluasa, sama ada pergantian mitra waktu itu karena kegiatannya diadakan daring. Jadi aku sama temanku perlu pergantian mitra. Jadi yang awalnya ibu-ibu kami ajak para remaja yang ada di sana buat bareng-bareng nyelesain PKM gitu. Nah, akhirnya tapi kegiatan luring itu tidak didokumentasikan. Jadi cuman hanya sebatas berhubungan saja gitu. Nah, terus lanjut ya oke. Lanjut, ternyata lolos dong. Oke. Ternyata lolos, cuman ya sayangnya kalau lolos di Pimnas itu biasanya 3 minggu. Itu ada pelatihan di mana 2 minggu pertama di hari weekend itu diinapkan di hotel. Jadi yang dari luar Jawa ataupun luar Jawa Timur itu didatangkan buat ke Surabaya. Jadi dibayarin gitu tiketnya. Nah, itu buat latihan di Surabaya. Nah, terus di minggu akhir full itu latihan di hotel untuk ya latihan presentasi, bikin poster dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, dari situ ya alhamdulillahnya ada juara walaupun cuma poster dan cuma dapat menang medali perunggu, seenggaknya ada kontribusi sedikit lah buat ITS. Itu sih kalau aku secara singkat. Wah, selamat Mas. Waduh, Udah dapat siap. perunggu ya Mas. Oke Mas, Iya. terima kasih udah ceritain Mas waktu PKM dulu. Terima kasih Mas. Permisi Mas, saya izin bertanya. Iya, Zarif, silahkan. Langsung diterapkan di masyarakat ya Mas, hasil dari PKM-nya? Sewajarnya begitu. Tapi ya sebenarnya ada evaluasi dari kelompokku itu ada miss kemarin itu. Miss-nya itu kenapa? Jadi kan idenya kami itu tentang digital marketing ya. Jadi yang pasti perlu adanya buat
ada produk buat dijual di secara pasarkan secara online gitu kan. Nah, tapi waktu itu kami itu ada ketakutan di mana kondisi kala itu desanya itu nggak produksi itunya, masih nggak produksi barangnya. Soalnya ya itu tadi apa karena kendala COVID mungkin ya. Jadi apa masyarakat di sana itu sementara nggak produksi gitu. Nah, dari kami sebenarnya juga untuk PKMPM itu nggak boleh kayak mendanai gitu loh. Jadi dananya itu nggak bisa semata-mata dikasih ke mitranya itu nggak boleh. Soalnya aturannya itu nggak bisa gitu. Jadi emang pendanaan untuk PKM itu pure untuk program yang kalian jalankan. Nah, dari situ akhirnya program yang kami laksanakan itu hanya semata-mata penyaluran ilmu yang kami punya mengenai digital marketing ke mereka. Jadi kami ngajarin bikin desain sama ngajarin bikin website. Nah, tapi karena adanya ketakutan kegiatan luring itu tadi, jadi kalau misal warganya beneran produksi, itu kami takut untuk menyampaikan hal itu. Soalnya ada apa peraturan yang itu tadi kan, yang luring tidak diperbolehkan itu kan. Nah, jadinya untuk secara impact itu kami kurang kelihatan bagus di mata juri. Soalnya waktu itu jawabnya yang diinginkan itu dari masyarakat itu meningkatkan daya kreasi mereka. Sedangkan sewajarnya PKMPM itu meningkatkan perekonomian mereka. Gitu sih sebenarnya. Jadi ternyata ya aku lihat dari yang juara yang lain itu ya nggak apa-apa sih aslinya. Nah, cuman aku ya rada sedikit-sedikit lupa kemarin yang juara penyampaiannya gimana. Nah, cuman dari kelompokku sendiri itu tadi apa impactful-nya jadinya kurang kelihatan karena penjualannya itu tidak benar-benar dilakukan. Itu dengan alasan yang tadi apa ketakutan kami akan adanya kegiatan luring yang diadakan yang diberlakukan masyarakat. Itu sih sebenarnya. Permisi Mas, kalau boleh tahu tadi judul PKM-nya apa ya Mas? Judul PKM-ku apa ya? Sih, aku agak lupa aja. Bentar. Aku lupa, Pak. Bentar. PKM sendiri lupa dong. Pokoknya berani apa sih? Ada yang tahu nggak PKM ku apa? Malah dilempar. Aku lihat. Oh ini ada PowerPoint. Oh ini berani, which is itu singkatan dari sumber berantas berinovasi. Berani sistem terintegrasi transformasi produk agrobisnis Desa Sumber Berantas Batu menjadi produk layak jual berbasis teknologi milenial. Itu sih. Kok terdengar ribet ya Mas? Iya, soalnya mungkin aku ngomong ya, aku tuliskan aja. Aku tuliskan di chat, kolom chat. Kolom chat.
Nah, itu berani sistem terintegrasi transformasi produk agrobisnis desa sumber pada sepatu menjadi produk layak jual berbasis teknologi milenial. Jadi secara garis besar idenya itu karena produk mereka itu awalnya biasa-biasa aja dan hanya jual secara enggak dijual sih lebih tepatnya. Dijual barusan banget. Dijualnya itu barusan banget. Jadi kayak ada tokonya itu barusan banget. Nah, rencananya itu, idenya itu buat ya ditransformasikan. Jadi yang awalnya desainnya biasa-biasa aja, kami bantu cara desain produk yang benar itu gimana. Terus juga berbasis teknologi milenial di sini itu kegiatan penjualannya juga kami bantu lewat lewat website ya secara daring gitu sih. Berarti itu di desa ya, Mas? Desa, dan Nah, desanya itu sebenarnya cukup maju sih aslinya. Enggak, Mas, saya kira kok desanya seperti pedalaman gitu, Mas. Jadi kayak mungkin saya ketika membaca judulnya ini kayak mungkin sulit untuk mengajak masyarakatnya gitu, Mas. Kalau soal desain-desain gitu. I see. You got the point. Jadi gini teman-teman, buat pengabdian masyarakat itu sebenarnya nggak harus yang desanya itu kayak pelosok banget yang nggak tahu teknologi apa. Yang benar-benar nggak buta teknologi, gagap teknologi gitu enggak sebenarnya. Kalau sependek pengetahuanku, bahkan ada program pemerintah yang lain, program Kemendikbud yang lain itu ada namanya PHP 2D itu kemarin yang dari ITS itu bahkan desa yang diajukan itu indeksnya itu termasuk kategori desa maju. Nah, tapi ya itu tetap lolos pendanaan sebanyak 40 juta buat programnya itu direalisasikan. Dan ITS itu juga masuk 20 besar tahun kemarin. Nah, jadi sebenarnya untuk pengabdian masyarakat sendiri itu bebas gitu, nggak benar-benar harus di pelosok. Asalkan mitra yang digandeng itu benar-benar memiliki permasalahan yang memerlukan solusi. Itu sih. Apapun masalahnya, asalkan asalkan kok nggak ono, sumpah. Asalkan tergantung ya, kalau PKM itu nggak boleh mitranya itu untuk PKM PM itu nggak boleh yang udah produktif. Kayak kalau dari ITS sih bahkan sampai melarang petani-petani kecil itu bahkan sampai dilarang buat dijadiin mitra PKM PM. Soalnya takutnya di mata reviewer itu masih termasuk mitra yang produktif. Nah, buat pembedanya antara produktif sama enggak itu gampangannya berpenghasilan sama enggak itu sih. Nah, jadi tinggal kalau pengabdian gitu tinggal ya terserah sih mau di mana. Pokoknya ada gap yang jelas, kayak misalnya gapnya apa ya? Ya itu tadi sih kayak jualan sekarang itu udah bisa online, tapi masyarakat di sana itu masih belum melaksanain itu. Padahal kayak produknya itu berpotensi banget buat jadiin jualan online. Kayak gitu sih sebenarnya. Asalkan membawa manfaat, it's okay. Ini semoga menjawab ya. Aku cukup
panjang lebar juga penjelasannya. Ya, sangat menjawab, Mas. Oke, thank you. Terus setelah berjalannya programnya Mas ini, apakah ada perubahan yang signifikan, Mas, di desa tersebut? Sebenarnya kalau boleh jujur sih enggak sih, aku berani jawab enggak. Dan bahkan untuk keberlanjutannya pun kayaknya juga enggak dilanjutin sama teman-temanku. Soalnya itu tadi, dan aku cukup bersyukur akan hal itu, dan emang berarti emang untuk sementara ini kami nggak layak untuk jadi pemenang. Soalnya dari keberlanjutannya juga sulit. Jadi untuk yang kami gandeng itu benar-benar apa mitra yang ya kan remaja kan ya, seumuran dan yang apa yang aku jadiin teman buat ngerjain bareng ya yang tinggal di sana ya, yang di PSI Sumber Berantas itu mahasiswa UB gitu loh. Nah, di situ akhirnya ya dia jelas punya kesibukan di mahasiswa, cuman ya bantu aku buat ngerjain PKM itu. Nah, jadinya untuk saat ini untuk apa berlanjutannya kurang begitu lanjut. Dan aku juga untuk ibu-ibunya sendiri yang ngasilin produk itu berjalannya biasanya manut ke itu sih apa ke pemerintahan sih. Jadi biasanya ada apa kayak pemerintah bantu itu kayak pesan-pesan barang pesan-pesan produk itu biasanya ke Desa Sumber Berantas. Jadi kalau aku boleh kata perubahannya nggak cukup signifikan. Soalnya cuman ke temanku itu tadi yang mahasiswa UB sama ada anak SMA gitu. Itu sih. Dan emang rada kaget juga sebenarnya kemarin kan masih COVID kan. Dan ada sedikit ketakutan-ketakutan tersendiri yang menghalangi kami. Cuman untuk step-stepnya kami jadi ngerti kayak poin-poin pentingnya buat ya kayak masuk PIMNAS itu gimana, pengerjaannya itu gimana. Itu seenggaknya kami udah ada bahan itu, pengalaman itu. Tinggal nanti apa ya ini eksekusi tim kami. Ini cuman beda lagi sih. Aku untuk tahun ini ikut KJ kan. Itu. Nah, itu tinggal nyesuaiin lagi. Cukup yakin sih sebenarnya aku sama kelompokku. Cuman aku masih nggak progresif untuk sekarang. Aduh, masih ribut tugas. Baik, Mas, sangat menjawab. Oke. Terima kasih. Mas Niko mungkin Tabita mau bertanya, Mas. Siapa tadi? Oh, Tabita. Ya, silakan. Kita. Dari pengerjaan ininya, posternya, apakah boleh diceritakan nggak, Mas, kayak kesulitan tersendiri gitu? Oh, kalau poster ya, oke, menarik. Itu apa untuk poster dari ITS sendiri itu ada fasilitas tim desain sebenarnya. Jadi kayak apa tetap apa timnya itu apa ngerjain posternya, cuman nanti itu bakal dibantuin revisi sama tim desain dari ITS. Tim desain ini biasanya teman-teman dari DKV terus sama teman-teman dari itu biasanya yang bantu kami pejuang timnas untuk apa berkompetisi di poster. Itu sih. Jadi untuk timku sendiri itu untungnya ada satu temanku yang ya cukup bisa dalam desain gitu, Corel Draw ya Photoshop atau ya Corel Draw sama Photoshop sih. Nah itu. Nah dan itu temanku dibantu sama
anak 18 dari DKV. Itu sih. Jadi untuk kesulitan sebenarnya formatnya itu biasanya juga udah bukan format sih ya, kayak template. Ya bukan bisa dibilang template juga kayak saran-saran, patokan-patokan jangan begini itu biasanya itu udah ada disampaikan sama dari ITS. Nah, cuman kreativitasnya sendiri itu yang perlu jadi kayak bikin icon atau karakter gitu-gitu sih paling yang sulit. Sama kan contoh-contoh sekarang kan kalau aku sih udah download contoh-contoh poster yang menang poster tahun lalu ya. Jadi seenggaknya kelihatan nanti kok bisa menang itu gimana. Ya itu sih. Jadi untuk persiapannya ini untuk tahun ini kalau lolos PIMNAS seenggaknya bisa ada lebih. Oke, Mas. Terima kasih jawabannya, Mas. Ya. Oke. Kalian mestinya tanya aja, interaksinya sama Fani aja. Kan lolos 2 PKM tuh tahun ini. PKMPI Ya, semua Mas. juga. Jadi Kebetulan. nggak perlu interaksi sama aku ya. Interaksi sama kelompok sendiri. Gimana? Kebetulan aja itu, Mas. Enggak lah. Emang upload berapa kemarin? Ngupload 2 itu dan dua-duanya masuk. Iya, Mas. 2, Mas. Alhamdulillah. Oke. Oke. Silahkan sih dari yang lain. Mas, saya izin bertanya. Oh iya. Siapa dulu dari Seras? Fiona dulu, monggo, Vi. Silakan, Ya, Vi. Mas izin bertanya. Menurut Mas, faktor apa yang bisa Mas itu, faktor apa yang bikin ide PKM-nya Mas itu menang, Mas? Menurut Mas? Oke. Masuk PIMNAS ya. Kalau aku sih lebih pointed di masuk PIMNAS-nya ya. Bentar. Simpel mau. Oh, udah 2. Jadi for your information aja, mungkin bagi belum yang lolos PKM, ada dalam PKM di semua bidang itu ada target luaran yang perlu dicapai oleh peserta yang mengikuti yang mendapatkan pendanaan PKM. Yang pertama yaitu catatan harian atau logbook. Nah, ini punya aku tahun kemarin. Jadi aku sama temanku itu cukup progresif dalam pengerjaan logbook ini. Jadi enggak benar-benar sistem kebut semalam gitu, enggak. Jadi seenggaknya pengerjaannya itu ada selang 2 hari. Ya, selang 2 hari atau paling dikit ya sehari. Jadi hampir kayak tiap hari ada progres gitu. Nah, ini salah satu poin penting buat reviewer itu benar-benar tahu, oh tim ini tuh benar-benar progresif dan ya dibuktikan dengan ini kegiatan logbook ini. Nah,
Terus juga yang kedua tentunya taat aturan ya. Taat aturan juga dalam penggunaan dana ini. Kan penggunaan dana kan kemarin itu nggak boleh ada item yang sifatnya apa ya? Sifatnya real atau sifatnya nyata. Jadi kayak misal belikan bahan makanan atau alat untuk buat mitra itu enggak. Tapi kalau untuk kepentingan tim sendiri itu boleh. Jadi karena kemarin itu luarannya itu video. Nah, jadi kemarin untuk aku sama teman-temanku itu beli ya ini kayak ini 6 potong kain flanel ini kan benda nyata ya, tapi ini itu untuk kepentingan video. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ini kan bikin boneka. SanDisk 64 GB penyimpanan soft file, terus sama kuota internet, sama website Canva. Nah, jadi untuk apa? Untuk pendanaannya kami sudah taat itu. Terus yang kedua ya apa? Laporan kemajuan ya. Ya, kalau laporan kemajuan ini tinggal anu aja sih, apa rajin-rajin revisi ke dosen ataupun mungkin alumni PIMNAS. Waktu itu aku sama timku itu juga dibantu alumni PIMNAS dalam apa pengerjaan laporan-laporan kemajuan sama laporan akhir ini. Ya, terus untuk apa sebelum ngerjain laporan akhir ini itu biasanya ada yang namanya itu PKP 2. Itu laporan kepada juri terkait apa yang sudah dikerjakan. Jadi kayak progres kalian itu sudah ngapain aja dan apa rencana kedepannya itu ngapain. Ini tapi bukan PPT apa PPT PKP 2 aku bukan. Nah tapi ya selayaknya presentasi ya. Desain PPT itu sangat diperhitungkan. Nah, jadi ya karena sedari SMA aku sudah pernah ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah gini dan ya cukup paham lah terkait apa PPT yang baik itu gimana. Nah, jadi cuman apa poin-poin aja kayak gini. Oke. Jadi enggak yang apa full text gitu enggak. Ya teks ini cuman apa penjelasan biasa. Jadi ya aku cukup pede untuk bilang PPT timku menarik itu cukup pede. Nah, itu dalam PKP 2. Nah, selain itu ya untuk panduannya sih ya karena ada buku panduan ya dalam PKM PM sama PKM PI. Untuk buku panduannya aku sama timku rada lost sih bentar. Kemarin ada yang minta. Siapa ya? Oh, iya. Aku rada ini juga salah satu kekurangan kami sih sebenarnya. Panduan kami itu PPT yang kami buat nyampein ke teman-teman di desa. Jadi PPT yang kami buat kami jadikan buku panduan. Karena mungkin waktu itu dikejar deadline ya. Jadi apa kami ya udahlah apa PPT yang dibuat itu jadiin anu. Ya, ini jadi kekurangan sih. Kekurangan timku yang apa jadi pembelajaran buat ya nanti kalau yang ada yang tanya ke aku jangan niru. Jangan niru panduanku kemarin. Ya, ini. Cuman ya dari sisi yang lain kayak laporan kemajuan tadi terus dari presentasi juga sama taatnya kami di pendanaan juga kelihatan progresifnya kami sedari awal itu yang menurutku jadi poin kenapa aku sama timku itu bisa masuk PIMNAS.
Untuk drive PKM. PKM T1. Oh my god. It's so fucking lagging. Yuk bisa yuk. Oh iya, saya road to PIMNAS intip.in. Mana terus? Lupa. Padahal aku cuma mau nunjukin poster. Soalnya posternya kan menang. Oh iya, saya ada di sini aku. Bentar. Mana PKM M KCGT PKM spesial poster PKM KGD. Oh iki. Ini punyaku sama timku. Ya cukup keren. Gimana cukup keren. Maksudnya dari keterbacaan itu mudah. Jadi kayak ini kan. Ini apa head title-nya cukup wah. Terus keterbacaannya juga mudah. 1, 2, 3, 4 ini gimana. Nah, cuman mungkin dari segi desain memang dari tim UGM ini 2 ini terus yang ini juga. Nah, ini mungkin lebih menarik. Dan entah kenapa ya, tim tema kayak gini, jadi ini kan lingkaran gini ya, lingkaran gini, terus ini gini. Ini tuh aku nggak tahu di tahun yang sama apa enggak. Pokoknya aku sering lihat yang desain kayak gini itu juara 1 di poster. Ya mungkin ya nggak harus gini juga sih. Tapi entah kenapa aku sering lihat yang di temanya kayak gini itu biasanya juara 1. Itu sih. Ya itu sih jawabanku untuk kenapa aku sama timku bisa masuk PIMNAS atau menang. Semoga menjawab buat Fiona. Baik Mas, terima kasih. Sama-sama. Silakan buat yang lain kalau masih ada pertanyaan apapun sih, nggak harus PKM juga. Silahkan bagi teman-teman yang tadi ingin bertanya. Mungkin dari saya Mas ya. Kenapa kok milih bidang PKMM ya Mas buat PKM? Oh ya. Oke. Kalau dari aku itu niatku sendiri itu nggak pure untuk mensejahterakan masyarakat. Aku orangnya nggak sebaik itu, aku orangnya nggak sedewa itu. Cuman ada yang namanya kesempatan ya. Kesempatannya itu tadi yang itu tadi lomba karya tulis ilmiah itu tadi yang dari Dinas Kehutanan Jawa Timur. Nah, dari situ aku sama timku ya itu merupakan suatu chance bagi aku sama temanku buat ya ikut lomba karya tulis tersebut ya karena dengan tema yang sama dan
waktu itu ya biasa lah ya untuk maba ITS itu mudah-mudahnya untuk didoktrin terkait PKM diwajibkan gitu kan, dan mana bisa melawan kalau maba gitu, masih polos-polosnya. Nah, dari situlah sih apa alasan aku sama timku buat masuk PKM PM, hanya karena alasan chance itu tadi. Jadi kayak sekalian gitu loh, apa nulis buat karya tulis sama di-upload ke PKM PM. Bahkan ini aku juga di bulan Juli Agustus ini nanti aku kan ikut ikut KKN ya. Ada double KKN aku. Waduh. Double KKN itu sebenarnya untuk mahasiswa itu hanya cukup 1 KKN ya. Soalnya untuk konversi mata kuliahnya pun biasanya cukup 1 itu. KKN tematik di Integra itu nanti namanya. Nah, tapi yang KKN-ku yang satu itu terkait ya namanya itu KKN kebangsaan. Jadi perwakilan 5 orang dari setiap universitas itu ada 83 PTN se-Indonesia buat nanti KKN di Jambi. Nah, jadi aku nanti sama temenku bukan tim PKM sih, tapi sama temanku ada 5 orang dari ITS itu nanti berangkat ke Jambi di Juli Agustus nanti. Nah, itu ya itu karena adanya peluang kesempatan pengalaman ya. Dan wah berangkat ke Jambi kayak ya kesempatan gitu, kayak jalan-jalan gitu kan, penasaran gitu kan. Itu niatnya gitu sih aku, apa ya karena ya mungkin niat untuk niat mensejahterakannya sendiri aku juga nggak tahu kondisinya di sana gimana. Cuman yang pasti jelas niatku karena pure untuk mata kuliah yang ku ambil sama yaitu jalan-jalan tadi. Nah, mungkin yang ketiga mungkin ada pengalaman yang beda. Jadi kayak perjalanan 1 bulan kan cukup lama kan ya. Sama apa ya KKN juga. Timnya sendiri nanti kan kerjasama dengan beberapa universitas lain. Ya itu adalah keuntungan-keuntungan biasa, benefit-benefit biasa yang jelas akan didapatkan gitu loh. Ya kayak leadership, teamwork itu udah cukup hal common gitu. Tapi yang apa yang jelas ngena di aku kan jelas apa kayak perjalanannya. Tapi ya tentu ya ini karena aku sharing ya. Kalau aku tulis di CV ku atau apa ya misal mau ngajuin apa ya jelas aku nggak bakal cerita kayak gini. Terus yang KKN satunya itu karena pendanaannya 20 juta. Nah, kalau yang KKN satunya ini aku pure ingin apa belajar bagaimana apa konsolidasi bersama tim which is anggotanya ada 20 orang dengan pendanaan 20 juta. Nah, itu yang jadi tantangan baru buat aku kayak apa mengelola dari segi keuangan sama kemanusiaan 20 orang itu. Dan berjalannya program KKN yang sudah kami apa buat di awal ya yang kami sudah buat kemarin bulan Mei kemarin. Itu sih. Ya, kalau yang KKN satunya itu cukup ya cukup ngena sih. Jadi enggak cuman yang KKN Jambi itu aku niatnya pure jalan-jalan aslinya. Itu sih kalau alasanku apa kenapa milih PKMPM sama milih kegiatan-kegiatan. Baik Mas, terima kasih sangat menjawab Mas.
Oke. Oke. Silakan Fani, nggak ada kendala ya PKM-nya ya? Keren sih. Banyak Mas. Waduh. Udah ya. Ya aku nggak tahu sih kalau kamu ada. Soalnya kan kamu nggak tanya kan. Jadi aku anggap kamu cukup cukup bisa sih. Widih. Iya, Mas, banyak kendalanya Mas. Kemudian ini sih izin tanya aja Mas. Boleh Nggak, silakan. iya, maksudnya nggak ini bukan misalnya juga bukan terkhususkan untuk PKM ya Mas, misalnya kayak tim-tim lain juga misalkan ikut mau lomba KRTI kayak Masnya bilang tadi, itu kan perlu tim juga kan Mas. Nah itu kan kerja tim juga kan Mas. Itu kan pasti seiring berjalannya waktu ada kan mesti kayak kendalanya Mas, yang internal tim gitu kan. Itu ada nggak Mas tips triknya untuk apa ya menyolidkan tim, kemudian juga mengatasi permasalahan-permasalahan internal tim, kan pasti ada mungkin yang kayak hilang-hilangan atau seperti apa gitu Mas. Akad your Gitu, point. Oke. Ini cukup sulit juga sih sebenarnya pertanyaan ini, dan nggak ada apa kayak jawaban pasti atau solusi yang menyelesaikan secara langsung gitu. Aku juga nggak punya jawabannya. Karena apa? Karena timku, bahkan nih nggak yang PKM KC yang aku kerjain sekarang itu timku sedari kelas 10 SMA. Jadi secara solidaritas ya kerja kami ya sudah terbandung cukup lama gitu, dan rasa percayanya juga. Nah, makanya dari aku sendiri itu seringkali lebih percaya chemistry, kayak lebih mengutamakan chemistry dan solidaritas dalam pembentukan tim gitu loh. Di mana yang aku sudah kenal secara personal sama orang-orang tersebut gitu. Jadi saranku yang pertama itu sih, seenggaknya ya kalau misal tim baru ya udah berarti perlu adanya internalisasi ya cara-cara buat mendekatkan, saling mengakrabkan diri, itu sih yang poinku yang pertama. Terus yang kedua, pembagian tugas kerja yang jelas. Nah, biasanya kalau penulisan proposal kan ada beberapa bab itu. Nah, itu tapi ini case-nya proposal ya. Nah, ya itu biasanya aku ngerjain bab 2, ngerjain bab 1. Karena sekarang udah ada yang namanya teknologi ya, aku nggak tahu ini teman-teman 20 gunain atau enggak. Tapi ITS itu kan nyediain Microsoft Word. Ya, paling gampang yang paling common biasanya Google Doc lah ya. Google Doc. Ya kayak Google Doc itu, cuman ini kan Office Word gitu kan. Office Word. Nah, ini bisa diakses di sini di Integra app PHP itu tadi. Ini kenapa gua jadi login anjir? Ya. Saya aku liatin proposalku. Nah, ini kan bisa diakses di sini. Teman-teman yang belum install juga bisa ini install di sini, install Office. Aksesnya tadi di Integra. Nah, ini kan nah ini proposalku. Nah, buka di aplikasi desktop. Sebenarnya kan sama kayak Google Doc. Cuman untuk formattingnya kan jadi lebih mudah karena ininya juga Word gitu.
Jadi untuk kayak ukuran terus margin itu udah biasa gitu loh. Nah, di sini kan ini kan apa sudah di-share ya linknya ya. Nah, di sini tuh ya nantinya kan kelihatan kan ini yang belum ngerjain siapa bab ini itu, yang belum ngerjain bab 2 siapa. Ya misal udah dibagi tadi tugas kerjanya bab 1 siapa, bab 2 siapa, bab 3 siapa. Nah, kalau ini masih kosong kan berarti dianya belum ngerjain gitu. Nah, ya as a leader atau ketua tim atau siapapun yang peduli dengan kondisi timnya, ya sewajarnya mengingatkan dengan baik, apa, halo, ya enggak, ya mungkin pertama di grup ya, apa, enggak enggak langsung nodong, "Hei kamu belum ngerjain ya?" Enggak, ya lebih baik secara halus dulu mungkin bisa, diingetin di grup gitu. Teman-teman jangan lupa ngerjain ya, kayak gitu. Terus mungkin, nah itu tadi buat anggota yang peduli dengan kondisi timnya. Kalau misal belum dikerjain, silahkan ya chat pribadi itu dideketin secara langsung. Gimana kamu ada kendala kah? Ya mungkin anggotanya ada kendala di rumahnya atau apapun kan kita nggak tahu. Makanya ya namanya juga tim kan, ya silahkan dideketin juga. Mungkin dianya ada kendala gitu, atau perlu bantuan, ada yang bisa dibantu nggak? Kalau aku sih gitu. Jadi biasanya ketua aku itu atau aku ada inisiatif ya langsung aku bilang ke grup gitu. Ya tapi itu juga karena udah ada chemistry ya. Sama ketua aku biasanya itu cukup insentif, cukup intens dalam ngingetin buat progres gitu. Ya, ya nggak apa-apa kayak gitu. Di anu aja, ditanya-tanyain aja kalau ngilang-ngilangan gitu. Jangan ya dihadapin lah, ditanyain langsung. Kalau aku sih gitu ya. Apa lagi ya? Itu. Kalau secara iya sih, kalau dari teamwork itu sih kalau dari aku. Aku ya bagi yang ketua maupun ya kadang ketua ada yang ngilangan ya, nggak tahu. Ya pokoknya kalau kamu memang peduli dengan timmu dan hasil karyamu dan tidak ingin membuang kesempatan yang berharga itu, ya harus berani ngadepin masalah itu tadi sih. Misal ngilangan, ya dihadapin yang hilang itu, ditanyain secara baik-baik aja. Kalau aku sih gitu sih sebenarnya. Enggak, sorry kalau enggak anu ya, cukup enggak terlalu solutif ya. Soalnya timku chemistry-nya udah kebentuk dari kelas 10 SMA itu tadi sih. Okay. The fun fact is there any problem before for my team? Yeah, of course, maybe, I don't know. But for me itself, ya ini fun fact aja ya teman-teman. Timku kan ya itu udah dari kelas 10 ya. Jadi aku cowok terus 2 lainnya cewek. Yang satunya itu ya sahabatku. Ya karena emang kami bertiga udah sama-sama satu SMP juga ya. Jadi udah saling kenal juga mulai SMP. Ya jadinya cukup dekat juga gitu. Nah, but the fun fact is yang satu cewek itu pacarku. Mulai 9 SMP sampai ya sampai aku semester 2. Pacarku. Tapi putus kan, di semester 2 itu kami putus. Tapi kami masih jadi tim. Kami masih jadi tim.
Do you know what I feel? Huh? Do you know what I feel? Okay. Yeah, it's one of my problem. Ya, salah satu permasalahanku itu. Tapi apakah aku memutuskan untuk menghilang? Enggak, karena aku masih ya sakit sih. I mean itu ya, ya waktu pengerjaan proposal itu kami masih fine-fine aja, hubungannya masih fine-fine aja. Tapi waktu pendanaan itu kami posisinya udah putus gitu. Wah, tidak. Akhirnya, dan itu kan lama kan, sedangkan proposalnya diupload di tahun 2019. Tapi kami putus di bulan Februari waktu itu. Terus diumumin Agustus kalau didanai. Wow, kerja bareng. Ya, but it's okay karena it's a chance gitu dan dan saat itu aku saat ini sih apa aku saat ini udah fine aja sih sebenarnya, udah ya udahlah ya, karena aku udah menerima diriku, ternyata aku emang bukan cowok yang baik-baik gitu, asik. Bukan mungkin aku menyadari aku masih jadi pribadi yang belum cocok untuknya, padahal itu cukup lama ya. Tapi aku ingat aku tahu kesalahanku di mana, jadi sekarang udah no burden. Tapi waktu Agustus, wah ya masih ada rasa-rasa gitu, kayak masih ada, wih, ya ada rasa seneng, ada rasa sedih dan takut gitu kan. Soalnya ya seneng karena masih bisa kerja bareng. Sedih takutnya karena masih sama dia, masih keinget terus. Nah, tapi lambat laun oke, ya dibahas terus. Ya nggak dibahas terus sih. Akhirnya kan waktu akan menyembuhkan. Sangat klise sekali, waktu akan menyembuhkan gitu kan. Ya ternyata ternyata emang waktu itu menyembuhkan dan jujur buat aku itu waktu yang cukup lama sebenarnya. But again, that's one of the problem gitu loh. Mungkin untuk yang hilang-hilang, ya untuk permasalahan kebanyakan itu kayak ngilang-ngilangan, nggak ngerjain tugas dalam tim. Ya itu mungkin pribadinya ya cukup ada permasalahan dalam dirinya. Nah, aku juga waktu itu juga kalau nggak salah ada sedikit kayak gitu. Ada sedikit ngilangan karena masih terlarut dalam kesedihan itu. Nah, tapi ya jatuhnya aku waktu itu sempat ngebebanin timku sedikit sih. Sempat, nggak tahu ya, sedikit atau banyaknya aku kurang tahu. Nah, ada sedikit ngebebanin timku. Cuman ya akhirnya aku sadar, sadar nggak tuh? Sok banget. Ternyata it's not a good manner gitu, nggak baik juga, dan itu kan udah dalam tim kan, ada yang namanya kata profesionalitas. Nah itu juga salah satu langkahku mencapai kata profesionalitas itu ya, dan akhirnya udah cukup pengalaman berjalannya waktu ya sampai saat ini, waktu ya kemarin akhirnya ada sedikit diskusi lanjut PKMKC deh akhirnya, dan untuk progresnya juga pembagian tugasnya juga cukup jelas, dan untuk sekarang aku juga udah gak ada masalah. Ya itu sih tergantung masing-masing lah, dan emang dalam tim itu perlu ada yang mau sacrifice juga, dan orang yang mau sacrifice itu orang yang kuat sama yang ya kedepannya bisa jadi calon-calon orang sukses lah.
Soalnya mentalnya cukup berani untuk menghadapi dan memberikan solusi internal dalam tim itu sih sebenarnya. Nggak apa-apa, Fani. Kamu hadapin aja lah. Bisa kok. Ya, I hope that story cukup menarik buat kalian. Oh my God. Ya, ya. Baik, sangat menjawab dan sangat menarik sekali pengalamannya, Mas. Terima kasih atas sharingnya. Iya, sama-sama. Aduh. Silakan. Aku orangnya cukup open kok, hingga aku berani ya menceritakan pengalamanku pribadi itu. Silakan kalau sensitif pun nggak masalah. Soalnya aku sendiri nggak tahu kadar sensitifku gimana. Mas Niko, izin bertanya boleh, Mas? Ya, silahkan. Kita. Tapi ini di luar konteks PKM sama PIMNAS, Mas. Ya, go on. Dengar-dengar katanya, Mas, kalau misalnya cangkruk sama anak 20 yang ada di Surabaya, nih Mas Nikonya itu baik pol katanya. Terus sering ini beberapa anak kadang mau dibayari makan gitu ya, Mas. Benar ya itu? Oh, kamu dari mana tadi, Vita? Aku dari Medan, Mas. Oh, dari Medan. Oke. Saya ulangi pernyataanmu yang tadi. Kamu bilang aku cukup nggak nangkap yang awal-awal. Dari ini testimoni anak 20 TF20. Katanya Mas itu kayak kalau misalnya cangkruk sama mereka mau bayarin mereka makan gitu kayak minum. Iya, Mas. Ya. Waktu itu Afif Sanjani, terus Revi, Tommy sama Alif kalau nggak salah. 4 atau 5 ya, aku cukup lupa. Ya waktu itu aku sama mereka habis jalan-jalan sih. Aku sempat ngajak mereka program program PHP 2D untuk tahun ini. Cuman dari akunya masih gak mumpuni lah, dalam artian dan itu waktu itu cukup mepet deadline, terlalu mepet deadline, dan dari segi administrasi jatuhnya nggak bisa dikejar karena terlalu mepetnya deadline itu. Nah, cuman aku ngajak mereka buat bareng-bareng jalan kayak ngelihat survei lokasi gitu loh, ya gimana buat ke desa itu gimana, terus ya kayak ngobrol-ngobrol bareng sama warga di sana. Cuman pengen nunjukin gitu aja sebenarnya. Nah, terus kalau dari aku sendiri, aku orangnya kan introvert ya. Aku tuh nggak suka keramaian tentu. Aku pusing dan terheran-heran orang-orang ini kok bisa kayak rame-rame gini. Ya itu salah satunya. Nah, karena sifat dasarku yang introvert tadi dan aku kayak ngajak mereka jalan gitu loh. Aku kayak ada beban moral di mana aku merepotkan mereka. Nah, dari situ makanya aku ya ngajak buat ke McD waktu itu buat ya sedikit neraktir sama berterima kasih buat mau ikut gitu. Soalnya aku merasa itu merepotkan buat mereka. Itu sih. Terus yang kemarin juga aku ngajak Tommy buat buat ya kafe gitu. Bahkan aku sampai ya karena aku saking sungkannya dan aku bukan termasuk yang aku nggak suka senioritas gitu loh.
Bahkan teman-teman 20 kalau manggil Miko itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Manggil Miko aja itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau nadanya tinggi ya kan kelihatan ya, manggil Miko nada tinggi sama manggil Miko Rama itu kan kelihatan ya. Nah, itu juga ya mungkin hanya sifat dasarku sih, dan aku nggak berani bilang aku baik soalnya aku juga nggak tahu aku orangnya cukup baik apa enggak soalnya. Itu sih sebenarnya. Tapi makasih loh kamu bilang kayak gitu. Apa? Aduh, ya cukup menarik kalau wow, oke. Aku jadi malu aku bilang kamu bilang kayak gitu. Iya. Oke. Makasih Bita, makasih. Mas, izin tanya Mas. Silakan sorry. Kalau boleh tahu Masnya kelahiran tahun berapa ya Mas? 2001 aku. Bulan Februari. Januari. Iya Mas, tanya itu aja. Terima kasih. Oh Zorif, kamu suka anime ya? Oh iya Mas, kok tahu Mas? Iya, tadi kan TBG-mu awal anime ya. Ketahuan. Sesimpel itu sih. Emang suka anime apa emang? Ya sebenarnya banyak sih Mas. Udah sejak SMP sih. Itu apa wes anime yang paling kamu suka sekarang? Yang sekarang yang udah tamat atau yang sekarang masih ongoing Mas? Yang udah tamat wes, yang udah tamat. Ini Fairy Tail Mas. Wah anjay, Fairy Tail anjay. Jarang-jarang aku. Tahu Mas? Tahu. Aku kirain Tokyo Revenger, tapi itu ongoing sih kemudian. Iya. Lari ada PP Mikey. Aku sekarang aku One Piece ya aku. Cuman aku lebih ke manga reader ya. Jadi aku seringnya baca manga. Lebih sering baca manga daripada animenya. Anime sekarang cuman lihat Tokyo Revenger itu aja. Karena trending aja sih. Tapi sekarang masih lihat animenya One Piece Mas? Enggak. Jadi cuman ngikutin manganya aja. Malah bahasa anime dong. Oke. Iya nggak apa Mas. Kalau aku anime itu Love Live, tahu nggak? Apa Mas? Love Live, ada anime idol itu, Love Live, lucu-lucu. Oh, nggak tahu Mas. Ya itu, ya aku anime komedi sih seringnya kayak Gintama atau Nichijou atau dan Shikokose kayak gitu-gitu. Skydance nggak Mas? Skydance juga. Oh iya, itu sebenarnya pengen lihat tapi masih belum tak lihat. Mungkin nanti kalau udah nganggur aja wis. Oke. Wow. Oke. Gimana? Kalian sama Mas Sidki ya? Masih. Aduh. Silakan buat teman-teman yang lain. Kalian minggu itu ada acara nggak? Aku cuma pengen pastikan. Dari teman-teman 20. Sepertinya tidak ada sih Mas. Oke. Interaksinya kalian udah selesai kan? Interaksi angkatan. Aduh, malah bahasan. Serasa mentoring aku. Ya. Sayangnya aku mentor kelompok 8. Nggak ada anak-anakku di sini.
di Sidoarjo, Surabaya. Silakan kalau mau ada pertanyaan yang lain, apapun deh. Oke, baik. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Kalau dari Yang saya lain? Dari saya cukup sih. Oke. Oke, baik. Sepertinya dari teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin kita bisa lanjut ke sesi ini, Mas, dokumentasi. Aku ada itu sih, ada satu yang pengen ku sampaikan tentang keilmiahan sih sebenarnya. Boleh ya? Mungkin. Baik, Mas. Oke, bentar. Aku cari filenya dulu. Ini ya for your information aja ya, mungkin bagi yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu nggak apa-apa. Aku cuman pengen nyampein saja, barangkali ada yang nggak tahu. Jadi sebenarnya ITS itu memberikan penghargaan bagi mahasiswanya yang berprestasi dalam bidang apapun itu, baik di wirausaha maupun ya tentunya di bidang keilmiahan juga ya. Soalnya kayak lomba prestasi karya tulis itu. Nah, ini kita langsung saja ke bentuk penghargaan. Nah, ini untuk kegiatan PKM ya. Ini pure untuk kegiatan PKM uang tunai, berupa uang tunai. Nah, jadi misal kayak timnya Fani itu kan ngupload 2 judul. Nah, mereka itu udah dapat 200.000. Ya, misal dalam timnya ada 5 orang, nanti ya tiap orang dapat 20.000 lah. Nah, terus ini kan ada panitia PKM tingkat institut, yaitu Kesatria 10 November. Nah, karena kemarin ITS itu PKM lolos didanainya juara pertama, peringkat pertama se-Indonesia. Jadi 2 juta, dapat 2 juta per orang mereka. Mestinya. Ini jadi yang merupakan anggota dari Kesatria 10 November ini dapat hadiah dari ITS. Grup ini 2 juta orang. Nah, nanti yang lolos PIMNAS itu bakal dapat 1 juta per orang. Jadi misal timnya ada 5 ya dapat 5 juta. Tuh. Ya pokoknya dapat 1 juta per orang lah. Dosennya juga kayak Pak Dani kan, dosenku di lab itu ini berapa ini Pak Dani Rivianto ini. Ada 5 judul kan. Jadi beliau dapat 2,5 juta. Aduh. Terus sama ini kayaknya cuman 1 sekali kayaknya. Pendamping departemen. Oh, ini aku nggak tahu ya. Ini terus aku kemarin medali perunggu kan ya. Ini poster ya dapat 1 juta. Terus himpunan itu aku nggak tahu, yang aku kemarin itu HMTF itu dapat atau enggak. Tapi kalau misal tahun depan, ini kan udah ada SK-nya ya. Mestinya tahun depan, misal kalau aku menang, tapi aku ikut informatika sih. Jadi teman-teman itu untuk PKM itu hak kekayaan intelektualnya ya, atau kepemilikan lah gampangannya. Itu berdasarkan ketuanya. Jadi misal ketuanya TF, ya itu berarti PKM-nya milik TF. Nah, berhubung timku yang tahun ini itu kayak diganti, ya kayak kemarin kan aku udah yang kemarin, ketuanya aku yang PKM kemarin. Nah, sekarang ganti ketuanya temanku, anak informatika. Nah, itu jadinya nanti ikut departemennya informatika. Jadi misal aku menang medali emas poster sama medali emas presentasi,
yang dapat uangnya himpunannya informatika. Ya inilah. Nah, tapi di luar kalau yang nggak ikut PKM ya tenang aja, nggak usah khawatir. Kayak teman kalian kan ada tuh beberapa aku lihat di ITS kampus, kayak Christian Fieri itu wibu ya. Kemarin aku sempat interaksi sama dia dan aku memahami gitu loh karena aku suka anime juga ya. Jadi ya walaupun aku nggak ngeliatin kalau aku suka anime, cuman aku ngerasa ini anak suka anime ini. Ini anak ya aku nggak ada masalah sama wibu soalnya aku juga seneng aja sama anime. Nah, misal kayak Fieri kemarin kan menang lomba apa gitu lupa aku. Nah, itu ini kan juara 2, juara 3. Ini bisa dicairkan, diajukan gitu buat dapetin hadiah uang ini. Ya ini baik Kemendikbud maupun non Kemendikbud. Jadi yang non Kemendikbud itu misal ya kayak lomba-lomba karya tulis yang diadakan universitas atau perusahaan gitu. Kalau Kemendikbud ini ya kayak Gemastik atau apa LIDM atau apa ya lupa aku. Ya ini sih. Ini internasional juga. Nah, selain uang itu juga ada konversi mata kuliah. Jadi buat yang submit proposal ini sebenarnya sih. Enggak aneh sih ada ini. Soalnya nanti di Wastek sama Tekno itu kalian pasti disuruh bikin PKM. Jadi yang pertama ini agak nggak cocok sebenarnya. Hanya pemanis saja ini, hanya pemanis saja. Soalnya di mata kuliah Wastek sama Tekno ini pasti disuruh bikin proposal PKM. Nah, tapi kalau lolos sampai Monef Dikti itu mestinya ini bisa dikonversi jadi Tekno ya KKN atau mata kuliah yang sama departemen yang sesuai. Nah, sama PIMNAS ini juga Wastek atau Tekno. Nah, nanti semester depan ini aku nyoba tanya sih ke dosenku. PKM-ku yang kemarin itu bisa apa enggak buat dikonversi? Mestinya bisa ya. Mestinya bisa buat dikonversi jadi Wastek atau enggak Tekno ini. Soalnya KKN kan aku udah ikut, jadi nggak perlu dikonversi ke KKN. Nah ini sama mungkin TA. Kalau TA ini mesti menyesuaikan dengan judul PKM-nya sih. Soalnya kan untuk ideku saat ini itu kan ini ya. Ini kan Android ya, mobile virtual assistant. Ini itu nggak cocok sama sekali dengan keilmuan teknik fisika gitu. Jadinya perlu jadinya nggak bisa juga untuk ya misal kalau aku menang juara PIMNAS juara presentasi juara 1 gitu. Nah, itu kayaknya nggak cocok juga. Soalnya berdasar rekomendasi dan review dari departemen juga. Ya, ini juga nasional internasional yang lain. Dan ini perlu ada ini sih, tetap perlu ada review dari departemen nanti. Makanya nanti semester depan aku nyoba tanya ke dosenku. Nah, ini lomba-lomba yang buat dari Kemendikbud biasanya. Ya, itu saya sedikit tentang penutup dari aku. Kenapa ITS begitu menghargai dan ya mungkin ya buat menghargai. Aku kan juga termasuk duta kampus di ITS ya. Kemarin merapat sama unit komunikasi publiknya ITS itu ya karena dari ITS sendiri itu juga butuh konten prestasi dari teman-teman mahasiswa gitu. Dan ya biasalah kayak menunjukkan kehebatan universitasnya itu ya emang perlu dari mahasiswanya itu tadi. Nah, makanya diharapkan dengan penghargaan itu tadi bisa memacu mahasiswa buat aktif di
perlombaan apapun itu. Ya, jadi ini buat kelompok 14. Aku tunggu semangatnya buat perlombaan atau apapun dah. Aku harap kalian jadi orang dalam tanda kutip di ITS ini, entah itu organisasi atau mungkin kalian bikin usaha atau bisa kerjakan PKM sampai dapat medali emas presentasi. Itu sih aku tunggu dari kalian juga. Ya, mungkin itu saja dari aku. Aku ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun cerita yang kurang berkenan atau apapun yang aku sampaikan terhadap kalian ini sedikit menyinggung. Aku ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman kelompok 14 sudah menghubungi aku untuk ya memberikan waktunya supaya aku dapat berbagi ceritaku. Ya, makasih. Mungkin ini Risa ini kepoknya kah? Atau hanya moderator saja? Kamu ketua kelompok kok? Oh. Enggak, ketua kelompoknya Fani, Mas. Oh, I see. Jadwalnya diganti-ganti Mas untuk moderatornya, biar sama-sama ngerasain gitu. Oh, ini keren. Mantap. Ya, silakan Risa ditutup. Oke, baik. Mungkin bisa dokumentasi dulu ya. Untuk teman-teman mungkin yang bisa on cam terlebih dahulu. Dihitung nggak ya? Oke, 1, belum. Satu, 2, 3. Saya mau lag ya. Game itu masih off nggak sih? Apa perasaanku doang? Apa aku yang lemot? Ya udahlah ya. Oke, baik. Sudah dicukupkan pertemuan pada malam hari ini. Untuk closing statement-nya, I would like to express our gratitude to Mas. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Makasih buat semua yang disampaikan oleh Mas, dan kami juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tadi, Mas. It's okay. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.